Alhamdulillah, yang saya hormati, saya muliakan adalah tamu Allah Duyufur Rahman, yaitu adalah Ibu Hasma Abdul Halik. Mudah-mudahan insya Allah dalam perjalanannya diawasi, dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berangkat menunaikan ibadah haji itu adalah tidak sama dengan perjalanan lain. Perjalanan menunaikan ibadah haji tidak sama kalau kita mau refreshing, kita mau studi banding dalam negeri kita, di luar negeri. Menunaikan ibadah haji itu adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lama kita, Ibu, dipanggil oleh Allah. Sudah lama kita dipanggil oleh Allah, sejak zaman asali kita dipanggil oleh Allah. Wahai hambaku, datanglah di sini, di rumahku. Lalu kita akan menjawab lewat dengan talbiyah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang mau menunaikan ibadah haji, jangan putus asa, Pak. Apakah pekerjaannya tukang becak, apakah pekerjaannya sopir, apakah pekerjaannya pemulung, apakah pekerjaannya petani, apakah pekerjaannya pedagang, semua insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Standar menunaikan ibadah haji bukan diukur, bukan tolak ukurnya orang kaya. Banyak orang kaya yang tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang miskin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang tidak masuk akal menjadi masuk akal kalau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, saya ini adalah sebagai pembimbing pembina ibadah haji Sulawesi Barat. Bapak Ibu, baik yang sudah haji maupun yang belum haji, saya mau tanya, Bapak mau berangkat menunaikan ibadah haji, Pak? Sekalipun tukang batu, Pak, jangan putus asa. Utamanya di Saribatanku ini tobat turate, Kak, jae mantan terima muju, Kak. Ingat kepada Allah, ingat kerja, hijrah min Makassar ilah Mamuju untuk mencari kehidupan. Punah dian doi di lolongan damu gula-gulai simpan sebahagian. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya minta supaya tidak ada suara di luar, karena konsentrasi saya ceramah itu, apalagi ini persoalan ibadah haji. Kalau Bapak Ibu mau berangkat, ikutilah kata-kataku ini, ikutilah apa yang saya katakan itu, ikutilah ya. Siap? Siap? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Habib
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Alhamdulillah, siapa yang mengikuti tadi ini ucapan saya dengan ikhlas tanpa ada keraguan, dengan mengharapkan ridha Allah, insya Allah Allah tidak akan mencabut nyawa kita sebelum wukuf di Arafah. Baik yang sudah haji maupun yang belum haji seperti saya ini sudah 4 kali menunaikan ibadah haji, tapi saya masih mau berangkat. Dan insya Allah kalau Tuhan memberikan waktu kesempatan tahun 2023 saya akan mencoba ujian. Kalau diluluskan oleh Allah, insya Allah saya akan menjadi pengantar jamaah haji lagi tahun 2023 nanti. Alhamdulillah, Bapak calon jamaah haji yang saya hormati, bukan cuma ini calon jamaah haji, semua yang hadir di sini adalah calon jamaah haji yang saya muliakan. Ya Allah, mudah-mudahan pengunjung yang datang pada hari ini insya Allah tidak disia-siakan kunjungannya oleh Allah. Mudah-mudahan dia juga akan dikunjungi oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu, perlu kami sampaikan hakikat daripada ziarah orang yang mau berangkat ke tanah suci. Engkau tuh hakikinna boleh dibuat tapung Allah Ta'ala. Ibu, Bapak, kalau kita ziarah ke orang mau berangkat ke tanah suci, berniat Ibu Bapak, berniat. Saya berniat ziarah saudara kami Hasma binti Abdul Halik yang akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan aku juga akan disiarai saudara-saudara untuk saya juga menunaikan ibadah haji. Itu niatnya. Jangan datang saja bawa amplop, nggak ada nilainya amplop. Yang bernilai adalah niat. Berniat ke Ibu, jangan datang saja. Ini rahasia perhajian. Bu, mau berangkat ke tanah suci? Ya alhamdulillah, jangan main-main ya, jangan dipermainkan. Ya mau, insya Allah. Alhamdulillah. Iya, saya juga si mau. Itu niatnya tadi. Saya berniat bersiarat ke orang haji, mudah-mudahan saya juga disiarai tahun depan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya dihajatkan oleh Bapak Hasma untuk hadir memberitahukan, mengingatkan kembali apa-apa yang harus dilakukan di dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji. Karena di atas Makkah itu aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata.
Oleh karena itulah mutu qabla an tamutu. Menunaikan ibadah haji itu adalah belajar mati sebelum kita mati. Jadi punah ya, lampa tahu menunaikan ibadah haji itu mati dunia. Belajar mati di dunia. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu kematian sebenarnya. Coba bayangkan. Jadi jangan takut, aja namanya tauhid. Karena memang itulah fakta. Ya. Mutu qabla an tamutu. Kita akan berangkat, tentunya kita akan membersihkan diri dulu, mandi. Ya. Sudah kita mandi, berwudu. Sudah kita berwudu, pakaian ihram. Sudah berpakaian ihram, niat baru kita naik di Makkah, diusung dalam istilah kematian. Diusung. Nah, mobil. Sampai di padang Arafah. Pada mahsyar istilahnya mutu qabla an tamutu. Di mana letaknya mutu qabla an tamutu? Di Musdalifah. Ingat, di Musdalifah kita sunatkan untuk baring di Musdalifah dengan menjadikan bantal kanan. Bantal kanannya sebagai bantal dengan niat, ya Allah, saya sudah berada di liang lahat. Siapa yang berniat begitu, insya Allah surga bagiannya. Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itulah saya ingin menceritakan proses perjalanan haji, karena di tanah suci itu kembali kami katakan aneh tapi nyata, sesuatu yang tidak pernah kita lihat akan diperlihatkan oleh Allah. Sama halnya apabila kita ini adalah sudah meninggal, lalu kita ini adalah diantar ke kuburan, setelah saudara-saudara kita ini akan pulang, maka tinggallah kita dalam kuburan. Hanya satu yang setia mendampingi kita, yaitu adalah amal kebaikan. Iya, semuanya motor yang asing, semuanya pada pulang. Ya, sama di sini kita akan diuji. Oleh karena itulah, wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekallah, wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Sebaik-baik bekal untuk menunaikan ibadah haji adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Perbanyak istighfar, berbanyak minta ampun kepada Allah, karena di dalam kehidupan ini sungguh banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, disengaja atau tidak disengaja, dosa besar atau dosa kecil, dosa terang-terangan atau dosa tersembunyi. Siapa yang bermohon ampun kepada Allah, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak Ibu, marilah kita mengistighfarkan saudara kita ini. Ikuti kata-kata saya. Nastaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semuanya mengucapkan itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini adalah Asma dan akan berangkat insya Allah disucikan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa. Cuma apa yang saya ingin ceritakan, kejadian-kejadian aneh di tanah suci. Bapak Ibu, di tanah suci ada orang hilang. Kenapa dia hilang? Di tanah suci ada orang tidak pernah berhenti kencing. Kenapa dia tidak pernah berhenti kencing di tanah suci? Ada perempuan selalu haid terus, tidak mau berhenti. Kenapa? Ada orang yang merasakan panas sampai masuk tulang-tulang. Kenapa? Ada orang yang merasakan dingin sampai tulang-tulang. Ada apa? Ada orang
yang selalu mau lompat turun. Ada apa? Ada orang yang mau lihat cuma kebunnya saja, nah lihat cokolakna, kakaona, dia tidak mau lihat namanya ini Baitullah. Ada apa ini? Kenapa? Karena dia tidak manasik haji, karena dia tidak banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bapak, istrinya, kamu harus halalkan semua, bersihkan istrimu. Jangan sampai waktumu masih kawin muda pernah minta tidak nak kasih sampai sekarang apa di mobil ruatin. Jangan, ini dosa pak, dosa. Ini hanya saya sampaikan karena saya liku-liku perjalanan jamaah haji, saya sudah tahu di tanah suci ada orang, woi, selalu melompat, nah ini 450 haji jamaah haji yang saya harus khawati, satu orang yang